Film ini berjudul Raya and the Last Dragon yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang gadis bernama Raya yang berusaha menjadikan negaranya subur dan damai kembali dari serangan iblis yang jahat. Mari kita simak rangkuman ceritanya. Film ini diawali seorang gadis yang bernama Raya sedang berkelana sendirian. Ia bercerita sebelum distopia itu tandus dulu bernama Kumandra, tempat yang subur dan dihuni juga oleh para naga. Kemudian datang Drun, wabah yang membuat semua menjadi batu ketika dilewatinya. Para naga berhasil mengusir mereka, tapi para naga tetap menjadi batu, dan hanya satu naga yang tersisa dengan batu permatanya. Setelah kejadian itu manusia saling bermusuhan memperebutkan batu permata itu. Dan permusuhan itu dimulai ketika Raya masih kecil. Kemudian cerita kembali ke masa lalu, di mana Raya kecil menuju permata naga dengan segala rintangan. Akhirnya di situ Raya sampai di tempat permata dan bertarung dengan ketua B-nya, yaitu ayahnya Raya sendiri. Di situ pula Raya dikasih amanah oleh ayahnya untuk menjaga permata naga. Don't mistake spirit for skill. Boop. I probably should have said 2 feet. And it's either father or Ba to you. Our family has sworn to protect the gem. The dragon gem. Keesokan harinya ketua B-nya memberitahu Raya bahwa akan ada tamu dari negeri lain. I'm glad you feel prepared, Dewdrop, because I have something. Really? Tell me. Negeri-negeri itu adalah negeri ekor, negeri cakar, negeri tulang dan terakhir negeri taring. Ketua B-nya mengundang dengan maksud untuk mempersatukan dan menjadi Kumandra lagi. We were once unified, harmoniously as Kumandra. We can be Kumandra again. Esoknya pertemuan terjadi. Di pertemuan itu ketua B-nya memberikan sambutan. Suasana terlihat tegang hingga Raya maju ke depan untuk menanyakan apakah ada yang lapar. Ternyata suasana masih tegang. Kemudian Raya memandang ada gadis kecil dari negeri taring. Gadis kecil itu disuruh ibunya untuk menghampirinya. Dia adalah Namari. Raya pun kemudian bermain bersama Namari dan Raya mengajak Namari pergi ke tempat permata itu disimpan. From one dragon nerd to Depla. I want to show you something. The spirit of Sisu. Very Tak disangka ternyata negeri taring telah merencanakan untuk mengambil permata itu. Pasukan taring berhasil masuk ke tempat di mana permata itu disimpan. Ketua Benja yang mengetahui itu lalu bergegas ke tempat permata itu dan berhasil menahannya. Kemudian ketua berusaha menjelaskan bahwa mengajak semua negeri untuk bersatu kembali. I still believe we can again. Tapi negeri lain masih tak percaya dan ada yang memanah ketua B-nya. Kerusuhan pun tak terhindarkan antar negeri berebut permata itu. Hingga permata itu pecah dan Drun hidup lagi menyerang manusia. Ketua dan Raya pun berusaha menyelamatkan diri. Melihat Drun itu takut terhadap air, ketua B-nya akhirnya mengajak Raya ke sungai. Ketua dan Raya sampai di jembatan. Di situ ketua memberikan pecahan permata dan melempar Raya ke sungai agar selamat. Ketua pun menjadi batu karena diserang Drun. Scene kemudian kembali ke cerita awal. Di situ Raya sempat bertemu Drun, dan Raya berhasil mengusirnya menggunakan permata naga. Raya melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah kapal rusak. Di dalam kapal rusak itu Raya melakukan ritual untuk memanggil Sisu, yaitu naga terakhir. Raya berhasil memanggil dan berkenalan dengannya. Sisu Datu. Really, what
my paw back. I know, buddy. Naga itu bernama Sisu. What's your name? Raya, I'm Raya. No. Also, you broke the jam. Kemudian mereka berencana mencari pecahan lain permata naga. Sementara itu Namari yang sudah dewasa mencoba mencari keberadaan Raya. Oh, you're so connected. If we can get all the other gem pieces, you can bring my ball back. And bring all of them. June, Benja's daughter is as good as stone. It's been worth the risk. Anyone else want to question why we're out here? Sisu dan Raya akhirnya pergi ke tempat permata pertama dan berhasil menemukan pecahan permata walaupun dengan berbagai rintangan. Di situ Sisu yang tadinya berwujud naga bisa berubah wujud menjadi manusia karena menggunakan pecahan permata itu. Why is it called a... You have to admit, though, these bug... Okay, hold on. Oh, we were doing a jumpy thing. Oh, my bad. Now I get it now. I'm winning. Sisu, don't. Free to go. Ronnie's thing. Look at my people arms. and my- Kemudian Namari berhasil menemukan Raya, dan terjadilah kejar-kejaran antara kubu Namari dan Raya. Raya kemudian sampai di sebuah sungai dan menyewa kapal seorang anak kecil. Anak kecil itu bernama Bun. Karena hampir tertangkap Sisu kemudian berubah menjadi naga tanpa sepengetahuan Bun dan mendorong kapal itu. Wow, those cats are really fast. Is anybody here? Officer of the Shrimporium. How can Captain Boone? Does this thing go? I got it. What is she? My friend's a really strong swimmer. Bye, Venturi. Chief Piranha. Get your ball back. I got you, girl. Di dalam kapal, Bun menjamu Raya dan Sisu dengan masakannya. Kemudian mereka saling bercerita tentang ganasnya drone menyerang mereka. Raya dan Sisu selanjutnya pergi ke negeri Cakar. Setelah sampai di Cakar, Raya ingin bertemu dengan ketuanya. Raya melarang Sisu untuk ikut karena di Cakar banyak penipu. Raya hanya berangkat ditemani tuk-tuk. Dalam perjalanan Raya melihat bocah kecil sedang minta pertolongan. Raya menolongnya tapi ternyata bocah itu adalah penipu yang berkomplot dengan 3 monyet kecil dan mengambil bawaan Raya. Raya pun mengejar mereka sampai tertangkap. Thanks. So it's... Hey, Setelah tertangkap, Raya kemudian mempunyai ide untuk meminta mereka membantu Raya masuk ke kerajaan Cakar. Dengan bantuan mereka, Raya bisa masuk ke dalam kerajaan. Tapi ternyata ketua Danghai sudah tidak ada dan permata naga telah disimpan oleh nenek tua yang jahat. And Ryan didn't even bring a gift. Scene yang lain, Sisu tidak betah di kapal. Dia mau pergi untuk belanja dan bertamu ke Danghai tapi tidak punya uang. Bun yang ada di situ menyarankan pergi dan belanja dengan cara berhutang. Sisu pergi dan mengambil semua barang yang dia suka karena berpikir bisa utang, tapi orang-orang di situ tentu langsung mengerumuninya dan tak bisa ngasih utang ke Sisu karena tidak mengenalnya. Di saat semua orang mengerumuninya, Sisu diselamatkan seorang nenek tua. Don't be afraid. The talent chief Danghai. Is that there? See? That's what Tapi ternyata nenek itu jahat dan menjebak Sisu. Ia memaksa Sisu untuk menyerahkan permata yang ada pada Sisu. Beruntung Raya datang ke tempat itu dan menyelamatkan Sisu. Raya juga berhasil mengambil permata dari nenek itu dan kabur. take your pick. But Raya, I told you to stay on the boat. Hold on to this for me, will ya? Okay, 3 down, 2 to go. All right, Captain Boone.
Next stop. Di tempat lain Namari sedang meminta izin pada ibunya untuk meminta pasukan untuk mengejar Raya. She's out stealing gem pieces. What? I won't let you down. To secure Fang's future. Sementara itu di kapal Bun sekarang bertambah ramai karena Raya menjanjikan makanan kepada bocah dan 3 monyet penipu jika berhasil membantu Raya mendapatkan permata naga itu. Mereka menuju negeri Tulang. Setelah sampai tujuan, Sisu berlari duluan untuk menemui orang yang ada di situ, kemudian disusul Raya. Sisu pergi duluan bermaksud memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang yang diberinya seperti yang ia lakukan sebelumnya, walaupun ternyata sebelumnya ia tertipu nenek yang jahat. Tapi mereka kena jebakan dan tertangkap oleh orang yang tinggi besar bernama Tong. Tong ini adalah orang satu-satunya yang tinggal di negeri Tulang karena yang lainnya telah jadi batu ketika melawan drone. Ketika Raya dan Sisu sedang diinterogasi oleh Tong, tak disangka Tuk-Tuk, Bun dan lainnya menyelamatkannya. Tapi pada saat itu Namari juga sampai ke tempat itu. Raya punya rencana bahwa dia akan menghadapi Namari untuk mengalihkan perhatian supaya Sisu dan lainnya bisa kabur lewat jalan lain. Raya pun keluar dan bertarung dengan Namari. So I am sincerely asking you, will you help us? Please. My sword here says we're not. Ternyata dalam pertarungan itu Raya kalah dengan Namari. Sisu yang melihat kejadian itu lalu berubah jadi naga dan menyelamatkan Raya. Namari pun tercengang seakan tak percaya bahwa ternyata masih ada naga yang hidup. Sisu dan Raya pun kemudian pergi dari situ. Ketika di kapal, semua yang ada di kapal kesal sama Raya karena tak memberitahu bahwa Sisu adalah naga. Karena selama ini Sisu menyembunyikan dirinya dengan berwujud manusia, Raya pun menjelaskan hingga semua mengerti dan mereka bergabung dengan Raya untuk mewujudkan Kumandra lagi. Tong memberikan permatanya dan ketika permata itu bertambah satu persatu keajaiban datang, dan saat itu langsung turun hujan. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk mengambil permata yang ada di taring. Si Bun berencana mengambil dengan cara mengambil paksa, sedangkan Sisu ingin mengambil permata itu dengan cara yang sebelum-sebelumnya. Melalui pendekatan, Raya dan lainnya pun tidak setuju karena selama ini yang membuat pecah permata itu adalah negeri taring. Hey, wanna help us see? Here you go. Best ever. They're the worst. Yeah, I think I'd rather go with... Raya lalu keluar kapal, saat itu pula Sisu memegang Raya dan mengajaknya terbang ke negeri hati. Sisu lalu menceritakan tentang saudaranya yang berkorban untuk menghancurkan drone di masa lalu. Di situ Sisu juga menjelaskan ia tidak tahu kenapa dia dipilih sebagai naga terakhir. Tapi yang ia tahu bahwa yang dilakukan ia dan saudaranya adalah saling mempercayai. I don't know why they chose me. So, as I trusted them, and they trusted anything I could imagine. If she wanted to help us. Mereka juga berhenti melihat patung ayahnya Raya. Sisu masih meminta kepada Raya agar mengambil permata dari taring dengan cara pendekatan. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, akhirnya Raya menyetujui rencana dari Sisu. But sometimes, you just trust me. My plan? Yeah. All right. Is how the land of Fang rose. All the monsters that wanted Di tempat lain Namari bertemu ibunya dan memberitahu bahwa ia telah melihat naga. Tapi ternyata ibunya telah mengetahui hal itu. That's no longer your concern, my love.
Sementara itu, Sisu, Raya dan lainnya menyusun rencana untuk membujuk Namari. Dengan kecerdikan teman-teman Raya, Namari menerima pesan dan mau menemui Raya dan Sisu. What's that? It means we're on. Stay hidden. Tapi pada saat pertemuan itu ternyata Namari mau berkhianat dan mengancam menggunakan panah. Raya yang melihat itu khawatir sehingga Raya menyerang Namari dan anak panah pun terlepas mengenai Sisu. Seketika itu juga Sisu terjatuh dan mati ke laut. Want a better world. Air semua menjadi kering karena naga terakhir telah tiada. Raya lantas mencari Namari dan bertarung. Too goes the warrior. Where's Raya? Sementara Drun telah menyerang seluruh negeri karena air telah tiada. Semua teman Raya membantu warga dengan pecahan permata untuk mengusir Drun. Raya pun akhirnya meninggalkan pertarungan dan membantu mereka. For any of this to happen. Liar! Namari pun bergabung bersama mereka menyelamatkan warga. Karena banyaknya Drun akhirnya semua terkepung. Lalu Raya teringat akan Sisu bahwa dia dan saudaranya bisa mengalahkan Drun karena saling percaya. Raya akhirnya meminta pada semua untuk mengumpulkan permatanya. Semua tadinya kurang setuju. Tapi Raya memulai dengan memberikan permatanya pada Namari, dan setelah itu ia menjadi batu. Melihat itu semua kemudian menyerahkan permatanya pada Namari dan menjadi batu di sebelah patung Raya. Namari hampir ingin pergi, tapi ia melihat patung yang lainnya kemudian menyusun permata itu. Lalu setelah itu ia berdiri di samping Raya dan juga menjadi batu. Permata yang sudah bersatu menjadi padam, tapi kemudian menyala dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan menyapu semua Drun yang ada. Hujan pun juga turun dan membasahi Raya dan teman-temannya yang mengembalikan semua pada bentuk asalnya. Lalu terlihat naga-naga berterbangan di angkasa. Mereka menuju laut dan menghidupkan Sisu kembali. Sisu yang hidup kembali kemudian menghampiri Raya. Semua mendekati Sisu dan kemudian berpelukan bahagia. I take that as a compliment. Pria berbadan besar Tong, bocah kecil dan 3 monyetnya, serta pelayar kecil Bun akhirnya pulang dan disambut keluarganya masing-masing. Raya pun juga pulang dan menemui ayahnya. Ia sangat terharu dan gembira. Kemudian datang Sisu yang memberikan pujian kepada Raya. Ia juga meminta izin ke ketua B-nya mengajak semua orang dari negeri lain untuk bergabung dan menjadi Kumandra lagi. Welcome to Kumandra. Dan film ini pun selesai.